Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan menjadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada video kali ini kita bakalan masuk ke dalam isi dari cerita di chapter ketiganya. Dan POV masih dalam karakter Horikita Suzune, dimana di ruangan rapat OSIS menjadi hening total lagi. Lalu aku menghela napas tanpa ragu. Masalah ini kalau mau kita bisa langsung selesaikan dengan keputusan yang adil dan seimbang. Mereka memang tidak menyangkal kalau mereka berkelahi, tapi anehnya kenapa tiba-tiba mereka berdua setuju untuk dihukum setelah ada ucapan yang terdengar janggal, ujar Nanase. Ya, Kusanagi mengaku memukul Maki dan mengklaim kalau dia yang unggul. Di sisi lain, Maki juga bersikeras bahwa dia yang unggul. Tapi jelas terlihat dari luka mereka, Kusanagi jauh lebih dominan. Memar di wajah itu menjadi bukti penting. Meski anehnya, Kusanagi mengatakan dia tidak memukul terlalu keras sampai bisa menimbulkan luka yang seperti itu. Yang lebih anehnya lagi, Maki sebenarnya punya kesempatan untuk memutarbalikkan situasi dan menuduh Kusanagi sudah kelewatan. Ya, dia bisa saja memanfaatkan momen itu walaupun tidak sepenuhnya benar, tapi dia tidak melakukannya. Bagaimana menurutmu, Ketua? Ucap Nanase. Menurutku Maki tidak mau mengakui kekalahannya dan lebih mementingkan harga dirinya, ucap Horikita. Aku mengerti, itu memang mungkin, tapi awalnya aku merasa dia ingin menaruh kesalahan terbesar kepada Kusanagi. Aneh saja, dia tidak memanfaatkan ucapan janggal tersebut. Dia juga bisa saja melindungi harga dirinya dengan berkata, aku sengaja menahan pukulanku, tapi Kusanagi tetap menyerang. Tapi dia tidak melakukannya, ucap Horikita. Dan mendengar jawabanku, Nanase pun menutup mata dan seperti sedang berpikir dalam-dalam. Atau mungkin saatnya melihat ini dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Mungkin ada orang ketiga yang terlibat dalam kasus penyerangan ini, ucap Horikita. Ya, pikiran itu membuatku menilai ulang kesaksian dari mereka berdua. Saat aku memutar kembali detailnya di kepalaku, sepotong demi sepotong kebenaran itu mulai terlihat. Tapi bukankah Kusanagi yang menang? Kalau ini soal balas dendam, bukankah lebih masuk akal kalau yang dibalas dendam adalah pihak yang kalah dan terluka parah, ucap Nanase. Balas dendam bukan satu-satunya alasan, bisa saja ada pihak ketiga yang tidak senang dengan tindakan Maki, lalu menghukumnya karena kalah berkelahi. Bukan berarti itu jadi lebih benar, balas Horikita. Begitu ya, itu memang salah satu kemungkinan, tapi kalau begitu, kenapa Kusanagi tidak melaporkannya? Apa karena dia takut pada orang yang menghukumnya? Tanya Nanase. Itu hampir sama dengan yang kupikirkan, balas Horikita. Kalau misalnya Ryuen atau Hosen yang menghukum Maki, bukan hal yang sulit dibayangkan kalau Kusanagi meskipun menang tidak berani buka suara. Meski begitu rasanya masih tetap tidak mungkin. Masa iya anak kelas atas mau repot-repot ngurusin hal sepele seperti perkelahian anak kelas 1? Bahkan sampai datang ke asrama mereka, anggap Horikita. Lagi pula, kalau memang ada siswa kelas atas yang berbahaya terlibat, tidak mungkin kedua anak laki-laki itu saling melempar kesalahan secara terang-terangan di depan ketua OSIS. Mereka pasti sudah diperintahkan untuk diam atau memutarbalikkan cerita lalu melupakannya. Tapi kedua anak itu, mereka sama sekali tidak menunjukkan hal semacam itu. Mereka berdua jelas percaya diri dengan kemampuan bertarung mereka dan tidak berniat memberitahu kami semuanya. Setidaknya itu yang bisa kupastikan untuk sekarang ini, anggap Horikita. Tapi Presiden, Sangga Nanase. Aku mengerti, jawab Horikita dengan lembut. Sejauh yang aku tahu, tahun ini sepertinya tidak ada siswa seperti Ryuen ataupun Hosen yang berkuasa dengan kekerasan dan rasa takut. Itu maksudmu kan? Sambung Horikita. Iya, jawab Nanase sambil mengangguk. Aku tidak bisa memikirkan seorang pun siswa laki-laki yang mencoba menguasai kelas dengan intimidasi, balas Horikita. Namun apakah mungkin ada seseorang yang pandai menyembunyikannya? Aku melirik dokumen yang sebelumnya diberikan Nanase. Mungkin sebaiknya aku tanyakan langsung pada siswa yang pertama kali menemukan korban. Atau mungkin aku bisa berbicara dengan Maki atau Kusanagi lagi
setelah mereka agak tenangan. Tapi kurasa meski begitu tidak ada jaminan aku bisa lebih dekat dengan kebenaran itu. Nanase-san, anak laki-laki memang kadang agak kekanak-kanakan ya, tanya Horikita. Benar, mereka memang punya sisi seperti itu. Mereka kan sudah seperti anak-anak sejak rapat Dewan OSIS kemarin, sambung Nanase. Masalahnya, baik Kusanagi maupun Maki sama-sama menganggap diri mereka kuat. Karena itu, satu-satunya yang mereka pikirkan hanyalah siapa yang menang dan kalah. Bahkan di depan Dewan Siswa sekalipun. Walau ada ancaman hukuman, mereka tetap tidak mau mengakui kalah. Yang mereka lakukan hanya saling menyalahkan, ucap Horikita. Benar, jawab Nanase kembali. Tapi bagaimana kalau ada orang ketiga yang mengalahkan mereka berdua sekaligus? Tanya Horikita. Maksudmu mereka kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 lalu harga diri mereka hancur? Itu mungkin saja, tapi kalau begitu, apa mereka benar-benar akan diam sepenuhnya? Mereka pasti setidaknya bekerja sama untuk menyalahkan orang tersebut, bukan saling menjatuhkan, balas Nanase. Bagaimana kalau orang yang mengalahkan mereka bukanlah laki-laki, melainkan perempuan, dan seorang gadis SMA? Tanya Horikita. Ya, Nanase yang sejak tadi duduk tenang langsung menoleh padaku dengan ekspresi yang terkejut. Itu mungkin saja, dua anak laki-laki itu yang selalu membanggakan diri mereka jelas tidak mau mengakui kalau mereka kalah dari seorang gadis SMA, balas Nanase. Kalau begitu, kasus ini bisa ditutup dengan kesimpulan mereka berdua hanya menutupi rasa malu karena kalah dari seorang gadis SMA. Namun jika memang ada pihak ketiga yang ikut bertarung, apalagi kalau dialah yang memulai serangan, itu sudah bukan lagi sekedar perkelahian antar anak sekolah. Itu jelas sebuah tindak penyerangan. Dan untuk menjaga ketertiban di sekolah, kami tidak bisa membiarkan itu terjadi, anggap Horikita. Karena mereka berdua tidak mau berbicara, kita yang harus menyelidikinya. Nanase-san, apakah kamu mau membantuku untuk mencari kebenarannya? Tanya Horikita. Tentu saja Presiden, menjadi anggota Dewan OSIS memang melelahkan. Kau benar-benar luar biasa, Horikita Senpai, balas Nanase. Aku tidak sehebat itu. Dulu aku juga pernah dibilang berbakat saat SMP. Tapi dibandingkan kakakku, Nagumo Senpai, Sakayanagi-san, dan Ichinose-san, aku ini benar-benar biasa saja, ucap Horikita. Ya, itu memang terdengar seperti merendahkan diri sendiri, tapi aku benar-benar mengatakan hal tersebut dari hati. Mungkin itu sebabnya aku merasa agak terusik saat Koenji dengan santainya menepuk pundakku setelah pulang sekolah. Lalu entah kenapa, matanya Nanase tiba-tiba melebar karena terkejut saat menatapku dengan serius. Maksudku, aku rasa tidak apa-apa, itu bukan hal yang buruk. Kau sudah cukup baik apa adanya, Horikita Senpai yang biasa, ucap Nanase. Biasa? Entah kenapa, mendengar kata biasa malah bikin aku kesal, balas Horikita. Ya, bagaimanapun juga aku memikirkannya, itu terdengar seperti dia mengejekku. Bukan begitu. Aku sungguh berpikir kau hebat, Presiden Horikita, koreksi Nanase atas perkataannya. Ya, Nanase langsung panik, kata-katanya kacau karena kebingungan. Sudah, jangan mencoba untuk memperbaikinya lagi, ucap Horikita yang berpura-pura kesal, lalu tersenyum kecil sambil menepuk pundaknya dengan lembut. Pinjamkan kekuatanmu untuk sementara waktu ya, ucap Horikita. Ya, tentu saja, balas Nanase. Nah, masuk ke bagian keempat pada chapter ketiganya. Masalah Dewan OSIS memang tidak bisa diabaikan, tapi di saat yang sama, aku juga punya tugas sebagai ketua kelas. Meski lelah terasa menekan, aku tiba di titik kumpul di Keaki Mall, tepat sebelum jam 6 sore. Ujian kali ini tak peduli sekecil apapun hadiahnya atau perubahan pada poin kelas, tapi punya arti yang sangat besar. Ujian itu dijadwalkan akan dimulai besok atau seminggu setelahnya. Kalau ingin menghindari kekalahan dan berusaha menang, maka hari ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Dan saat aku mendekati supermarket yang ada di dalam mall, aku melihat Karuizawa berdiri di pintu masuk. Lalu aku pun menghampirinya. Hei, belakangan ini cuaca buruk terus ya, kata Karuizawa saat kami bertemu. Ya, tapi musim hujan belum benar-benar dimulai. Minggu lalu saja hujan turun seharian penuh, dan perakiraan cuaca bahkan menyebutkan kemungkinan hujan malam ini juga, jawab Horikita. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah mau repot-repot belanja bersamaku di jam segini, ucap Horikita kembali. Tidak apa-apa, aku juga berencana untuk datang ke supermarket ini.
Jadi jangan khawatir, jawab Kei sambil tersenyum. Ya, kami masing-masing mengambil keranjang belanja, lalu berjalan secara perlahan dari bagian buah menuju bagian sayuran. Aku mengambil kiwi emas yang sedang diskon, lalu melirik ke arah Karuizawa. Apa menurutmu ada sesuatu yang aneh saat rapat tadi? Tanya Horikita. Kurasa sama saja seperti biasanya. Tidak ada yang bisa setuju, semua orang hanya mengatakan apa yang mereka mau. Dan ya, kenapa kau tanyakan itu padaku? Aku biasanya tidak ikut memberi pendapat juga kan? Ucap Karuizawa. Di mana Karuizawa tersenyum kecil, seakan mengatakan bahwa dia tidak punya bakat untuk hal semacam itu. Dia tidak salah, Karuizawa memang jarang terlibat serius di dalam diskusi. Kebanyakan waktunya, dia gunakan hanya untuk ngobrol santai dengan teman sekelas, seperti Hirata dan teman terdekatnya. Tapi justru itu masalahnya, semua orang hanya mengulang hal yang sama. Itu sebabnya aku ingin ada yang berani mengubah arah pembicaraan, ucap Horikita. Dan itulah kenapa kau butuh aku. Biasanya kau tidak akan mengajakku membicarakan soal ujian kalau bukan hal yang penting, balas Karuizawa. Bukan itu maksudku, ucap Horikita sambil menatap matanya Karuizawa. Ya, aku memang mengajakmu karena ingin ada perubahan, tapi aku tidak berpikir kau tidak berguna. Kau bukan orang yang kuinginkan untuk jadi begitu, sambung Horikita. Ya, aku tidak tahu kenapa aku blak-blakan begitu, tapi berpura-pura seolah-olah dia selalu bisa diandalkan rasanya malah membuatku terdengar tidak jujur. Kau memang tidak terlalu buruk, Horikita-san, kata Karuizawa sambil tersenyum lembut. Tapi justru itu yang kusukai darimu, sambung Karuizawa. Ya, tanpa ada tanda keraguan sedikit pun, Karuizawa menerima kata-kataku dengan jujur. Dia ternyata jauh lebih bijak daripada yang kukira, dan kesadaran itu punya arti penting bagiku. Kalau begitu, lanjut Horikita dengan pelan. Waktu yang kita miliki sangatlah terbatas, mungkin aku akan butuh bantuanmu. Apa menurutmu ujian khusus kali ini akan seperti apa nantinya? Karuizawa, tanya Horikita. Ya, belum sempat aku mengutarakan dugaanku, Karuizawa tiba-tiba menoleh, tertawa kecil, lalu berbalik bertanya kepadaku. Seolah pertanyaan itu sederhana, padahal sebenarnya itu cukup berat. Diskusi setelah sekolah baru saja dimulai, kurang dari 1 jam yang lalu. Tapi teman-teman sekelasku sudah punya banyak dugaan. Ujian tertulis, ujian kelompok, ujian kartu, presentasi, ujian penampilan, dan bahkan ada yang menebak pemrograman atau tes keterampilan hidup. Kesimpulan umum yang diambil adalah kemungkinan ujian berikutnya akan diadakan seminggu dari sekarang. Tapi banyak dugaan yang mengarah pada sesuatu yang terkait dengan wawancara. Mungkin karena kami sudah kelas 3 dan akan segera menghadapi ujian masuk universitas, lalu juga seleksi masuk kerja, dengan waktu persiapan yang hanya seminggu dan tanpa penjelasan yang cukup jelas, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah membuat teori yang bisa dipercaya. Namun kalau memang wawancara, seharusnya mereka mengatakannya langsung. Tidak mungkin mereka menyembunyikan hal yang seperti itu. Ya, pokoknya ide-ide yang keluar sangatlah beragam, ada yang masuk akal dan ada yang juga tidak masuk akal. Tapi karena beberapa dugaan mulai tumpang tindih, setidaknya hal itu mempersempit kemungkinan. Terutama jika tes itu bersifat akademis, entah mencakup semua pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu, hasilnya bisa sangat berbeda. Aku pun berbagi beberapa pemikiran pada Karuizawa. Biasanya percakapan seperti ini agak membosankan baginya, tapi kali ini dia mendengarkannya dengan serius, tanpa adanya rasa malas. Dan tak lama kemudian, obrolan kami berkembang menjadi lebih dalam dan penuh spekulasi. Sesuatu yang biasanya tidak kulakukan dengan orang lain. Dan saat kami berjalan melewati rak bumbu, Karuizawa tiba-tiba saja mulai berbicara. Ini cuman firasatku saja, tapi aku rasa kelas C dan kelas D sedang menjalin semacam aliansi, ucap Karuizawa. Apa? Maksudmu Ayano Koji-kun membantu Ichinose? Jadi mereka bekerja sama? Tanya Horikita. Ya, itulah yang kupikirkan. Dan kalau memang benar, berarti mereka juga bisa melakukan hal yang sama pada ujian kali ini, jelas Karuizawa. Dimana Karuizawa menatap mataku dengan serius. Tatapannya dalam dan penuh keyakinan. Sepertinya dia benar-benar mempertimbangkan kemungkinan itu sebagai alasan kekalahan kami di ujian khusus sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, memang wajar. Sejak awal Ayano Koji selalu berusaha agar kelas A menang. Karena dia tidak suka menantang secara langsung, dia memberi informasi kepada Ichinose. Mungkin adalah cara yang masuk akal. Dengan begitu, dia bisa tetap berada di balik layar, ucap Horikita.
Ya, sementara aku sibuk dengan tugasku sebagai ketua kelas, Hirata dan yang lainnya maju ke depan untuk melawan, sedangkan Ayano Koji selalu berperan di balik layar. Aku yakin Ayano Koji bahkan bisa membayangkan suasana diskusi itu meski tidak melihatnya langsung. Apa saja yang dibicarakan, keputusan macam apa yang diambil, semuanya bisa dia tebak. Tentu saja, Hirata dan yang lainnya juga bukan tanpa peran. Bahkan kalaupun mereka ikut dalam diskusi, aku yakin hasil akhirnya tidak akan banyak berubah. Hanya langkah-langkahnya saja yang mungkin berbeda. Tapi, ucap Horikita, ujian khusus kali ini mungkin adalah pertarungan 1 lawan 1. Bisa saja Ayano Koji justru rugi kalau memberikan informasinya kepada Ichinose, sambung Horikita. Itu tidak akan terjadi, jawab Karuizawa dengan yakin. Menurutmu, dia tetap akan menang meski memberikan informasi itu? Tanya Horikita. Dan mendengar perkataan itu, Karuizawa tersenyum kecil sambil menunduk. Tujuannya jelas kan? Kalau benar dia ingin mengangkat kelas C hingga bisa sejajar dengan kelas A dengan tangannya sendiri, itu agak aneh. Kalau dia serius, seharusnya dia langsung membantu kelas D yang peringkatnya paling bawah, jelas Karuizawa. Tapi itu karena Ichinose ada di sana. Setelah Sakayanagi keluar, kelas C kekurangan kekuatan, jadi wajar dia masuk ke sana. Itu alasan yang paling logis, jawab Horikita. Kalau memang begitu, Ayano Koji bakal akan rela masuk ke kelas D asalkan bisa tetap bersama Ichinose. Bahkan jika itu berarti Ichinose akhirnya dikeluarkan, itu terlalu jauh untuk disimpulkan. Bagaimanapun juga, meski ada ujian khusus yang bisa menyebabkan dikeluarkannya seseorang siswa, targetnya seharusnya adalah siapapun. Apa kau sedang bilang dia sengaja ingin membuat Ichinose dikeluarkan saat ujian akhir tahun kemarin? Tanya Horikita kembali. Ya, ujian itu memang sistemnya memungkinkan seseorang memanipulasi aturan agar siswa dari kelas lain bisa dikeluarkan. Tapi tetap saja, struktur resminya hanya memperbolehkan pengeluaran dari dalam kelas itu sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi kupikir itu bukan hal yang mustahil. Kalau memang ada caranya, dia mungkin bisa melakukannya secara diam-diam, ujar Karuizawa. Ya, mungkin Karuizawa yang sering bersamanya punya pandangan yang terlalu tinggi kepada Ayano Koji. Atau mungkin itu justru firasat yang lahir dari pengamatannya. Kalau asumsi itu benar, bukankah itu malah berbahaya untuk kelas C? Tanya Horikita kembali. Ya, aku juga tidak tahu, tapi Ayano Koji selalu saja memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Dia selalu bertindak berdasarkan sesuatu yang hanya bisa dia lihat. Jadi kupikir mungkin saja dia akan melakukan hal seperti itu lagi, sambung Karuizawa. Ya, kalau dia benar-benar sudah memikirkan ujian kali ini, dia pasti akan lebih mudah menghadapi ujian di akhir tahun nanti. Itu bisa jadi persiapan strateginya. Aku tidak tahu apa tujuan pastinya, dan itulah kenapa strategi semacam itu berbahaya, ucap Horikita. Ya, pada akhirnya aku hanya bisa mengandalkan intuisiku. Kalau memang inilah medan perang yang akan kuhadapi, maka aku harus segera menentukan strategi menghadapi ujian khusus kali ini. Dan bersiap secepat mungkin, menunda hanya akan berakibat fatal, anggap Horikita. Nah, jadi kurang lebih itulah lanjutan ya untuk isi dari chapter ketiga pada volume kedua dari tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan ya, sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.